Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan, dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan baik dan penuh harapan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh rahmat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan menurunkan rahmat-Nya yang begitu luas. Di bulan ini, kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, serta membersihkan jiwa dari segala keburukan dan dosa yang selama ini mungkin mengotori hati kita. Pada kultum kali ini, kita akan membahas tentang Ramadan sebagai sarana pembersihan jiwa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari tema ini, agar Ramadan kali ini menjadi momentum untuk kita semua dalam memperbaiki diri dan meraih keberkahannya. Sahabat kurma yang saya cintai, kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Namun, bukan hanya sekadar bulan yang diisi dengan ibadah puasa dan memperbanyak amal soleh, Ramadan juga merupakan sarana bagi kita untuk membersihkan jiwa. Puasa yang kita jalani bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, amarah, dan segala bentuk keburukan yang dapat mengotori hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Sahabat kurma yang dirahmati Allah, bayangkan jiwa kita seperti pakaian putih yang terkena noda. Noda-noda itulah adalah dosa-dosa yang kita perbuat sehari-hari, baik disengaja maupun tidak. Semakin lama, noda-noda itu semakin menumpuk dan membuat jiwa kita kotor. Nah, Ramadan hadir sebagai laundry spiritual kita. Bulan ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan jiwa dari segala noda dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya, memberikan kita kesempatan untuk memulai lembaran baru. Adapun cara membersihkan jiwa di bulan Ramadan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan puasa. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang buruk. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit. Dengan membaca dan merenungkan maknanya, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Sholat tarawih. Yang ketiga, sholat malam yang penuh berkah ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rakaat adalah langkah kita menuju jiwa yang lebih bersih. Yang keempat yaitu bersedekah. Sedekah membersihkan harta dan hati dari sifat kikir dan tamak. Dengan berbagi kepada sesama, kita belajar untuk peduli dan menyayangi sesama. Yang terakhir yaitu dengan memperbanyak istighfar, mengakui dosa-dosa kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah langkah penting dalam membersihkan jiwa. Jangan ragu untuk meminta ampunan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu." Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah Ramadan ini jiwa kita kembali bersih dan suci seperti memakai pakaian putih yang baru dicuci. Akhir kata, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.